Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama selaku moderator kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang siklus akuntansi. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama, yaitu Nur Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi identifikasi transaksi. Identifikasi transaksi adalah proses mengenali kegiatan ekonomi yang dapat dicatat dalam sistem akuntansi. Setiap transaksi harus memiliki bukti yang sah seperti nota, kwitansi, faktur, atau dokumen lainnya. Ada 3 poin. Yang pertama, kriteria pencatatan. Yang kedua, bukti transaksi. Dan yang ketiga, contoh transaksi. Analisis transaksi. Proses menganalisis setiap transaksi untuk menentukan akun mana yang berpengaruh di posisi keuangan perusahaan berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, posisi debit dan kredit. Yang kedua, identifikasi akun. Dan yang ketiga, persamaan akuntansi. Pencatatan ke jurnal. Pencatatan ke jurnal adalah proses mencatat setiap transaksi keuangan ke dalam jurnal umum secara sistematis. Jurnal umum merupakan buku catatan pertama yang digunakan untuk merekam transaksi sebelum dipindahkan ke buku besar. Ada 3 poin. Poin pertama, jurnal umum. Yang kedua, pencatatan kronologis. Yang ketiga, sistem debit dan kredit. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua, yaitu Muhbik Ramsyah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan apa pengertian dari posting ke buku besar. Posting ke buku besar adalah proses pemindahan data dari jurnal umum menuju ke nama-nama akun yang terkait. Proses ini dilakukan secara sistematis agar setiap saldo-saldo yang akan dipindahkan atau yang akan diposting itu sesuai dengan nama-nama akunnya tidak meleset. Ini akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pengklasifikasian saldo per akun, yang dimana tujuan utama dari posting ke buku besar ini adalah untuk mengetahui saldo per akun, yang dimana saldonya atau yang dimana nanti laporan saldo ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan neraca saldo atau penyusunan laporan keuangan di periode yang mendatang atau di masa yang akan datang. Itu tujuan utama dari posting. Berikutnya itu penyusunan neraca saldo. Penyusunan neraca saldo adalah daftar seluruh nama akun yang telah diposting ke buku besar, lalu kemudian dimasukkan ke dalam debit dan kredit, yang dimana jumlah debit dan kredit ini harus setara di akhir masa pencatatannya, yang dimana hal tersebut akan bisa dipastikan 100% keakuratan atau mampu 100% divalidasi keakuratannya. Jika ada salah satu saja angka yang salah dalam penulisan dalam pencatatan akhir dari angka debit dan kredit, maka harus dipastikan itu akan diulangi dari awal lagi. Karena jika ada salah satu saja angka yang salah, maka kita tidak bisa melakukan verifikasi atau memvalidasi kebenaran dari debit dan kredit tersebut. Nah, tujuan dari penyusunan neraca saldo adalah sebagai seorang akuntan kita bisa melihat bahwa posisi keuangan perusahaan dalam waktu sementara, dan juga kita sebagai seorang akuntan mampu melihat nama-nama akun mana yang memerlukan jurnal penyesuaian di akhir periode akuntansi. Kita masuk ke dalam jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian kita lakukan setelah kita melakukan penyusunan neraca saldo. Jurnal penyesuaian ini dilakukan karena ada beberapa akun-akun atau ada beberapa transaksi yang belum tercatat secara jelas dan penuh di dalam proses-proses sebelumnya. Ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap nama-nama akun tersebut sehingga pencatatan keuangan mampu disesuaikan dengan kondisi realitas keuangan suatu perusahaan pada masa itu juga. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga, yaitu Akbar Asril. Neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo yang telah diperbarui setelah semua jurnal penyesuaian dicatat. Dokumen ini sudah mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya pada akhir periode. Digunakan sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, pertumbuhan modal, dan neraca memastikan semua akun telah disesuaikan dengan benar. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi digunakan untuk mengetahui keuntungan atau kerugian perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini mencatat seluruh pendapat dan beban operasional sehingga menghasilkan laba bersih atau rugi bersih yang menjadi dasar
pengembalian keputusan bisnis. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal menunjukkan perubahan modal pemilik selama periode akuntansi. Laporan ini mencakup modal awal, penambahan dari laba bersih atau pengurangan dan rugi bersih, serta privat atau penarikan modal oleh pemilik. Neraca laporan posisi keuangan. Neraca menyajikan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan ini menampilkan aset, harta, kewajiban, utang, dan modal perusahaan yang harus seimbang sesuai bersamaan akuntansi aset sama dengan kewajiban tanpa modal. Jurnal penutup. Penutup akun sementara. Jurnal penutup digunakan untuk menutup akun-akun sementara seperti pendapatan dan beban. Proses ini memastikan akun tersebut memiliki saldo nol untuk periode tersebut. Memindahkan saldo ke modal. Saldo dari akun pendapatan dan beban dipindahkan ke akun modal pemilik. Hal mencerminkan laba atau rugi yang diperoleh selama periode akuntansi tersebut. Dilakukan di akhir periode. Jurnal penutup dilakukan pada akhir setiap periode akuntansi. Proses ini merupakan langkah penting sebelum memulai pencatatan untuk periode baru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri terakhir, yaitu Hikmah. Saya akan menjelaskan penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca yang hanya berisi akun permanen, yaitu aset, kewajiban, dan modal. Karena akun sementara seperti pendapatan dan beban sudah ditutup melalui jurnal penutup. Neraca saldo ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk memulai pencatatan pada periode akuntansi berikutnya, sehingga menjadi titik awal dalam siklus akuntansi yang baru. Selain itu, neraca saldo setelah penutupan juga menunjukkan saldo awal baru untuk setiap akun permanen yang akan dibawa ke periode berikutnya, sehingga memastikan pencatatan keuangan tetap berkesinambungan. Kemudian, Jurnal pembalik berfungsi untuk membalik jurnal penyesuaian yang dibuat sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan pencatatan pada periode berikutnya. Jurnal pembalik dilakukan di awal periode akuntansi berikutnya, setelah penutupan buku periode sebelumnya. Waktu pembuatannya penting agar siklus akuntansi berjalan dengan lancar. Jadi akuntan tidak perlu lagi mengingat penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Jadi kesimpulannya, siklus akuntansi adalah proses sistematis dalam mencatat, mengolah, dan menyajikan data keuangan, dimulai dari identifikasi transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Setiap tahapan saling berkaitan untuk menghasilkan informasi yang akurat dan terpercaya. Proses ini membantu perusahaan dalam mengetahui kondisi keuangan dan pengambilan keputusan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.